Langit sore tampak mendung, awan kelabu menggantung rendah seolah menandai akan turunnya hujan besar. Jalanan ibu kota yang padat makin semrawut dengan klakson-klakson yang bersahutan dan pengendara yang saling berebut jalur. Di antara riuh itu, sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala melaju dengan kecepatan tinggi, membelah kemacetan seperti tak tersentuh aturan. Mobil itu dikendarai oleh Alana, gadis muda berusia 24 tahun, pewaris tunggal dari perusahaan properti ternama di kota itu. Alana tak pernah menyukai kemacetan. Ia dikenal perfeksionis, terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau tanpa harus menunggu. Dengan kacamata hitam dan penampilan elegan, ia tampak kontras dengan jalanan kotor yang ia lewati. Tangannya berkeringat di atas kemudi. Ia terlambat ke rapat keluarga penting yang melibatkan kerjasama antara perusahaan ayahnya dan investor asing. Matanya hanya fokus ke depan, tak peduli siapapun yang melintas di jalan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar jeritan anak kecil. Alana mengerem mendadak, tetapi sudah terlambat. Brak! Bunyi hantaman keras membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Seorang pria dengan pakaian lusuh dan rambut berantakan tergeletak di depan mobilnya. Di sisinya, seorang bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun menangis ketakutan sambil memegang boneka kecil yang nyaris tertinggal di tengah jalan. Alana keluar dari mobil dengan tergesa, tubuhnya gemetar. Warga sekitar mulai mengerumuni tempat kejadian. Ya Tuhan, aku tidak sengaja. Suara Alana tercekat, ia melihat darah mengalir dari siku pria itu. Tapi yang mengejutkannya, pria itu malah tersenyum tipis. Apa, anak itu tidak apa-apa? Tanya pria itu lemah, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan. Matanya menatap penuh khawatir ke arah bocah yang kini dipeluk oleh seorang ibu muda. Alana menatap pria itu dengan bingung. Kau yang kutabrak, kenapa kau malah memikirkan anak itu? Pria itu berusaha duduk, meskipun jelas terlihat kesakitan. Dia hampir tertabrak, aku hanya menariknya dari jalan. Suaranya pelan, tetapi tulus. Tanpa pikir panjang, Alana memanggil sopir pribadinya dan memerintahkan untuk membawa pria itu ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, pria itu hanya diam, matanya memandangi jalanan yang mulai diguyur gerimis. Alana duduk di sampingnya, mencoba menebak siapa pria ini. Wajahnya penuh debu, bajunya compang-camping, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Alana merasa asing sekaligus tertarik. Sesampainya di rumah sakit, Alana mengurus semua keperluan administrasi dan memastikan pria itu mendapat perawatan terbaik. Setelah beberapa saat, dokter keluar dan berkata bahwa pria itu hanya mengalami luka ringan dan perlu istirahat beberapa hari. Alana masuk ke ruangan tempat pria itu dirawat. Aku Alana, katanya sambil duduk di tepi ranjang. Pria itu tersenyum. Raka. Terima kasih, Nona. Kau tadi bisa saja mati, kenapa kau lakukan itu? Raka mengangkat bahu. Aku hanya lakukan apa yang harus kulakukan. Alana terdiam. Ucapan sederhana itu entah kenapa menampar egonya. Ia terbiasa hidup dalam dunia penuh kepalsuan, di mana orang melakukan sesuatu karena keuntungan. Tapi pria ini, ia melakukan hal besar, bahkan mengorbankan dirinya, demi anak kecil yang bahkan bukan siapa-siapanya. Setelah beberapa menit, Raka kembali berkata, aku tidak butuh ganti rugi. Tapi kalau kau benar-benar merasa bersalah, bantu anak itu. Dia anak dari pemulung di sekitar situ. Mungkin dia butuh sekolah yang lebih baik. Alana tersentak. Kenapa kau lebih memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri? Raka menatap langit-langit ruangan. Karena hidup itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang bisa kita berikan. Jawaban itu membuat dada Alana sesak, seolah baru saja disadarkan akan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia berdiri perlahan. Baiklah, aku akan bantu anak itu. Tapi aku juga ingin membantu kamu. Raka hanya mengangguk pelan. Alana lalu berpamitan, meninggalkan ruangan dengan pikiran yang kalut. Ia tidak tahu kenapa, tapi pertemuan singkat itu mengganggu pikirannya lebih dari yang ia duga. Malam itu, di rumah megah miliknya, Alana duduk termenung di balkon kamarnya. Suara hujan turun semakin deras. Ia mengingat sorot mata Raka, suara tenangnya, dan cara ia berbicara tentang kehidupan. Padahal, pria itu hanya seorang pria jalanan yang hidup seadanya. Tapi entah kenapa, ia seperti punya ketenangan yang tidak dimiliki siapapun yang ada di sekeliling Alana selama ini. Untuk pertama kalinya, Alana merasakan ketertarikan yang tidak dibentuk oleh status, harta, atau penampilan. Ada ketulusan di sana,
yang selama ini terasa asing di dunianya yang penuh kemewahan. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai berencana untuk kembali menemui Raka. Tidak sebagai pewaris kaya, tapi sebagai seorang wanita yang ingin tahu lebih banyak tentang pria lusuh dengan hati paling indah yang pernah ia temui. Pagi itu, udara di kota masih segar setelah diguyur hujan semalam. Matahari belum sepenuhnya naik, namun Alana sudah berdiri di depan sebuah rumah sakit sederhana di kawasan pinggiran. Ia mengenakan hoodie dan celana jeans biasa, jauh dari penampilannya yang biasa glamor. Ia tak ingin menarik perhatian, tak ingin kehadirannya diasosiasikan dengan label anak konglomerat. Hari ini, ia hanya ingin menjadi Alana, seorang wanita biasa yang ingin mengenal seorang pria bernama Raka. Perawat menyambutnya ramah dan menunjukkan kamar rawat Raka. Ketika pintu dibuka, Alana melihat pria itu sedang duduk di ranjang, menatap jendela yang terbuka lebar. Angin pagi masuk pelan, membuat tirai putih melambai tenang. Raka menoleh dan sedikit terkejut melihatnya. "Kau kembali?" tanyanya, suaranya rendah namun tidak dingin. "Aku penasaran apakah kamu sudah sarapan?" jawab Alana sembari mengangkat kantong kertas berisi makanan hangat dari kafe kecil favoritnya. Raka tertawa pelan. "Kau ini aneh. Sudah menabrakku, sekarang bawain makanan." "Aku nggak suka punya utang," ucap Alana sambil menarik kursi ke dekat tempat tidur. "Dan aku juga pengen ngobrol." Mereka makan bersama dalam keheningan singkat. Tak ada basa-basi yang terlalu dibuat-buat. Hanya suara sendok garpu dan sesekali percakapan ringan. Tapi di tengah kesederhanaan itu, ada kenyamanan yang aneh bagi Alana, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam pertemuan-pertemuan formalnya dengan pria mapan dan berpakaian rapi. "Aku masih nggak habis pikir," kata Alana akhirnya. "Kenapa kamu bisa mikir menyelamatkan orang duluan waktu di jalan itu?" "Kebanyakan orang pasti lebih mikir nyelamatin diri sendiri." Raka memandangnya sebentar, lalu menjawab, "Karena kadang satu detik yang kita punya, bisa mengubah hidup seseorang. Termasuk hidup kita sendiri. Kalau waktu itu aku diam saja, anak itu mungkin." Ia tak melanjutkan. Tapi Alana tahu maksudnya. Ia mengangguk pelan. "Kamu kerja apa sih, Raka?" Raka menghela napas. "Sekarang? Bisa dibilang freelance. Apa aja yang halal dan bisa buat makan hari itu." Alana mengernyit. "Kamu kuliah?" "Dulu. Cuma sampai semester 4. Ibuku sakit waktu itu. Aku harus kerja." Alana tak bertanya lebih jauh. Ia hanya mendengarkan, dan hatinya makin tak karuan. Ia mencoba mencari celah, apakah ini pria yang hanya ingin tampil baik di depannya? Apakah ini semua bagian dari trik? Tapi dari caranya bicara, dari kesederhanaan jawabannya, dari tatapan jujurnya, semuanya terasa terlalu nyata untuk dipalsukan. Hari itu berlalu cepat. Alana mengantar Raka keluar rumah sakit dan menawarkan tumpangan, tapi Raka menolak. "Aku biasa naik bus. Lagi pula, kamu udah terlalu baik." Alana tersenyum kecut. "Gak semua orang kaya itu jahat, tahu?" "Aku gak bilang kamu jahat," jawab Raka. "Tapi aku tahu batas. Aku cuma gak pengen kamu repot." Alana hanya menatapnya. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan terakhir kalinya ia ingin bertemu Raka. 3 hari kemudian, Alana datang ke sebuah kawasan padat penduduk, tempat di mana Raka tinggal. Ia menyusuri gang sempit, melewati rumah-rumah kecil berdinding triplek dan anak-anak bermain layangan. Seorang ibu tua menunjukkan jalan menuju rumah kontrakan Raka, sebuah kamar kecil di belakang warung kelontong. Raka tampak terkejut melihat Alana berdiri di ambang pintu. "Kamu serius banget ya?" tanya Raka dengan senyum geli. "Aku janji mau bantu anak itu," jawab Alana santai. "Tapi di luar itu, aku pengen tahu lebih banyak tentang kamu." Raka terdiam. Lalu ia mempersilakan Alana masuk. Ruangan kecil itu hanya berisi kasur, rak buku, dan laptop tua. Tapi bersih. Rapi. Ada aura damai yang aneh di sana. "Kenapa kamu tinggal di tempat kayak gini?" tanya Alana akhirnya. "Karena aku nggak butuh banyak. Aku hanya sedang istirahat dari dunia yang berisik." "Berisik?" Raka menatapnya. "Tempat di mana semua orang bicara soal uang, status, dan gengsi. Tempat di mana senyum bisa dibeli, dan ketulusan langka seperti hujan di musim kemarau." Alana tercekat. Kata-kata itu seperti menampar pikirannya sendiri.
Dunia yang ia tinggali selama ini, mungkin memang seberisik itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa iri pada ketenangan pria lusuh yang sedang berdiri di hadapannya. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bertemu. Kadang Alana datang membawa makanan, kadang mereka sekadar duduk di taman kota sambil minum kopi sachet. Setiap kali bersama, Alana merasa hidupnya menjadi lebih sederhana, lebih nyata. Ia tidak lagi merasa perlu tampil sempurna. Ia bisa tertawa lepas, menangis tanpa takut dinilai, dan bicara tentang hal-hal yang tak bisa ia bicarakan di meja rapat keluarga. Perasaan itu tumbuh perlahan, tapi pasti. Seperti benih yang disiram air jujur dan cahaya keikhlasan. Alana tak tahu sejak kapan, tapi ia mulai menantikan setiap waktu bersama Raka. Dan semakin ia mengenalnya, semakin ia merasa dunia ini masih punya ruang untuk cinta yang sederhana. Namun yang tidak ia tahu, di balik tawa dan tatapan lembut Raka, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, Alana terbangun lebih awal dari biasanya. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, ponselnya terus bergetar. Puluhan pesan dari ayahnya, sekretaris perusahaan, dan notifikasi rapat yang ia tinggalkan demi pergi ke rumah Raka kemarin. Tapi Alana tidak peduli. Pagi ini, pikirannya hanya pada satu hal, bagaimana caranya bisa lebih dekat dengan Raka, lebih mengenalnya tanpa membuat pria itu merasa curiga atau risih. Ia berdiri di depan cermin dan memperhatikan bayangannya. Wajahnya masih sama, cantik, bersih, mahal. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, kelembutan. Ia tersenyum kecil. Cinta memang sering datang tanpa permisi, dan sekarang ia mulai percaya bahwa ia tengah jatuh cinta kepada seorang pria yang ia temui di jalanan, dalam keadaan paling tak terduga. Hari itu, Alana mengajak Raka makan siang di sebuah warung kaki lima. Mereka duduk di bawah pohon rindang, dikelilingi suara kendaraan dan tawa anak-anak kecil yang bermain. Alana tidak terlihat risih sedikit pun. Ia bahkan menikmati suasana itu, tertawa lepas ketika nasi gorengnya terlalu pedas dan minumnya malah tumpah ke celana. Raka memandanginya lama. "Kamu yakin kamu nyaman begini? Duduk di warung, pakai baju sederhana, tanpa asistennya?" Alana menatapnya sambil tersenyum. "Mungkin ini pertama kalinya aku benar-benar merasa hidup." Raka terdiam. Tatapan matanya melembut, tapi ada kekhawatiran di sana. Ia meneguk tehnya, lalu bersandar ke kursi plastik usang yang nyaris patah. "Kadang, kenyamanan yang datang tiba-tiba itu bisa menjebak," katanya pelan. "Kita kira kita cocok, tapi sebenarnya kita cuma lagi bosan sama dunia kita sendiri." Alana menatapnya serius. "Apa kamu pikir aku cuma main-main, Raka?" "Aku nggak bilang begitu," jawabnya. "Aku cuma takut kamu terluka." "Terluka karena apa?" "Karena aku suka sama kamu." Alana bicara cepat, seolah kata-kata itu sudah terlalu lama tertahan di dadanya. Ia menunduk setelah mengucapkannya, pipinya memerah. Raka tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. "Alana, aku senang bisa dekat dengan kamu. Tapi kita ini dua dunia yang berbeda. Kamu hidup dalam lingkaran orang-orang berjas dan dasi. Aku hidup di antara orang-orang yang bahkan gak bisa bayar sewa bulan depan. Apa salahnya dua dunia bertemu?" tanya Alana pelan. "Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, kenapa kita harus peduli sama dunia?" Untuk beberapa saat, hanya angin yang menjawab. Raka menatap langit, lalu matanya kembali pada Alana. "Kamu gadis luar biasa. Tapi sebelum kamu makin jauh, aku minta kamu jangan terlalu percaya padaku." Alana mengernyit. "Maksudmu?" Raka menggeleng. "Lupakan. Mungkin aku cuma takut." Beberapa hari kemudian, Alana diundang ke acara gala dinner perusahaan keluarganya. Ia datang dengan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul sederhana, wajahnya dihias make up tipis. Tapi malam itu, pikirannya tidak berada di sana. Ia merasa seperti aktor di panggung sandiwara. Tertawa pada lelucon basi para pebisnis, menyambut investor dengan senyum palsu, dan duduk mendengarkan ayahnya membicarakan ekspansi perusahaan seperti biasa. Namun semua berubah ketika ia mendengar nama yang sangat familiar disebut dalam presentasi besar malam itu. Dan kita harus waspada dengan perkembangan cepat dari salah satu kompetitor utama kita, yaitu PT RKM Teknologi, yang kini sudah berhasil menarik investor asing dalam waktu singkat. Perusahaan itu kini dipimpin oleh CEO mudanya, Raka Mahendra.
Alana tercekat. Matanya membelalak. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia mengulang dalam benaknya, Raka. Mahendra? Pandangannya beralih ke layar besar di panggung. Terlihat selide berisi foto seorang pria muda berkemeja putih, berdasi, sedang berbicara di sebuah forum bisnis. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih, penuh wibawa, tapi ia mengenali mata itu. Tatapan itu. Itu Raka. Pria lusuh yang selama ini ia kira hanya pekerja serabutan. Pria yang tinggal di kontrakan kecil, pria yang menolak bantuannya dengan senyum. Dunia Alana tiba-tiba terasa runtuh. Ia merasa seperti ditampar. Raka berbohong? Menyamar? Tapi kenapa? Malam itu, Alana pulang lebih awal dari acara. Ia mengabaikan semua panggilan ayahnya, sekretaris, bahkan sahabat-sahabatnya. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai. Air matanya jatuh, tak bisa ia tahan. Ia memutar ulang semua pertemuan dengan Raka di pikirannya. Kata-katanya, sikapnya, senyumnya, tatapan lembutnya. Semua terasa benar. Tapi, semua juga sekarang terasa seperti bagian dari sebuah skenario besar yang tak pernah ia sadari. Siapa sebenarnya Raka? Dan yang lebih penting, kenapa pria seperti dia harus menyamar menjadi orang miskin? Apakah cinta yang ia rasakan hanya ilusi dari permainan Raka? Atau, ada kebenaran yang jauh lebih dalam di balik penyamaran itu? Malam yang sunyi tak mampu menenangkan gejolak di hati Alana. Sejak melihat presentasi itu, pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Rasanya seperti dihantam dua kenyataan sekaligus. Pria yang selama ini ia pikir hanya seorang biasa, justru adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. CEO. Lawan bisnis ayahnya. Sosok yang selama ini disebut-sebut dalam rapat keluarga sebagai ancaman potensial. Ia duduk diam di ranjang sambil memegang ponselnya. Namanya tertera di sana, Raka. Jari-jarinya ragu untuk menekan tombol panggil. Ada amarah, kekecewaan, tapi juga rasa rindu yang tak bisa diingkari. Beberapa kali ia hampir menekan hubungi, tapi selalu berakhir dengan menghela napas dan membanting ponsel ke bantal. Pagi menjelang, Alana tetap tak bisa tidur. Ia tahu satu-satunya cara mendapatkan jawaban adalah bertemu langsung. Maka siang harinya, ia kembali ke kontrakan tempat Raka tinggal. Namun, kamar itu kosong. Terkunci. Tetangga di sebelah hanya berkata singkat, "Mas Raka pergi pagi-pagi sekali." Katanya pindah. Barang-barangnya cuma satu ransel kecil. Alana merasa kakinya melemas. Raka pergi? Tanpa tahu harus kemana, Alana kembali ke mobil dan duduk di dalam kabin sambil memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit, sebuah ide melintas. Ia membuka laptop dan mulai mencari segala hal tentang Raka Mahendra. Tak butuh waktu lama, namanya muncul di mana-mana. Artikel bisnis, wawancara, konferensi teknologi. Bahkan ada video TED Talk-nya. Di video itu, Raka terlihat sangat berbeda, tampil profesional, artikulatif, percaya diri. Tapi saat ia memperhatikan lebih saksama, sorot mata Raka tetap sama. Mata yang jujur, dalam, dan penuh perasaan. Alana tidak bisa mengingkari bahwa sosok di video itu adalah orang yang sama dengan pria yang memeluknya saat ia menangis di taman, pria yang menatapnya saat ia mengeluh soal keluarganya, pria yang mengajarinya bahwa hidup tak melulu soal uang dan status. Alana memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Berdasarkan profil publik yang ia temukan, Raka dijadwalkan menjadi pembicara di seminar wirausaha muda 2 hari lagi. Ia mendaftar sebagai peserta. Ia tidak peduli harus duduk di barisan paling belakang atau harus menyamar. Yang penting, ia ingin mendengar langsung dari bibir Raka. Kenapa pria itu harus menyamar? Hari seminar tiba. Aula besar Hotel Bintang 5 dipenuhi oleh anak-anak muda dengan jas dan name tag menggantung di leher. Alana mengenakan blazer sederhana dan menyembunyikan wajahnya dengan kacamata besar. Ia duduk di tengah-tengah kerumunan, jantungnya berdebar kencang saat nama Raka disebut pembawa acara. Dan inilah pembicara utama kita hari ini, CEO RKM Teknologi, Raka Mahendra. Tepuk tangan membahana. Raka naik ke atas panggung, mengenakan jas biru gelap dan dasi hitam. Sorot matanya tajam tapi tenang. Ia membuka pembicaraannya dengan senyum kecil.
Saya memulai usaha ini bukan dari modal besar, tapi dari rasa ingin tahu. Ingin tahu, apakah di dunia ini masih ada yang bisa dibangun dengan kejujuran? Alana menahan napas. Ia tahu, kalimat itu ditujukan bukan hanya untuk para peserta seminar. Raka melanjutkan, beberapa bulan lalu saya memutuskan untuk turun langsung ke jalan. Menyamar. Meninggalkan kantor, laptop mewah, bahkan nama saya sendiri. Saya ingin tahu, apakah orang masih bisa mengenal saya bukan karena posisi saya, tapi karena siapa saya sebenarnya. Para peserta tampak tercengang. Alana pun demikian. Saya bertemu banyak orang, kata Raka lagi. Tapi di antara semuanya, ada satu orang yang mengubah hidup saya. Seseorang yang membuat saya sadar bahwa cinta tidak bisa dibeli dengan harta, dan ketulusan tidak bisa dipalsukan. Alana merasa tenggorokannya tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu pasti itu tentang dirinya. Saya tidak menyangka bahwa penyamaran itu justru membuat saya jatuh cinta. Tapi sayangnya, ketika cinta itu tumbuh, saya tidak cukup berani untuk jujur dari awal. Raka menatap ke arah kerumunan, dan seolah waktu berhenti ketika matanya bertemu mata Alana. Hening. Dunia seperti hanya milik mereka berdua. Setelah acara usai, Alana menunggu di belakang. Ia melihat Raka berjalan sendiri menuju lorong menuju ruang VIP. Tanpa pikir panjang, ia menyusul. Raka. Raka berhenti. Tubuhnya menegang. Perlahan ia berbalik. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini tanpa tirai, tanpa topeng. Kenapa kamu pergi? Tanya Alana pelan. Aku pikir kamu marah. Tentu saja aku marah, suaranya bergetar. Tapi lebih dari itu, aku kecewa. Kamu menutup semuanya dariku. Raka mengangguk pelan. Aku takut. Takut kamu melihat aku bukan sebagai Raka yang kamu kenal, tapi sebagai CEO yang harus kamu curigai. Apalagi, ayahmu adalah rival bisnisku. Alana berjalan mendekat. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Raka? Bukan karena kamu CEO. Tapi karena kamu tidak percaya aku bisa mencintaimu, bukan karena statusmu. Raka menunduk. Aku menyesal. Lalu kenapa kamu bilang di atas panggung, kamu jatuh cinta? Raka menatapnya. Dalam. Penuh luka. Tapi juga harapan. Karena itu kenyataannya. Aku jatuh cinta padamu. Bukan pada putri konglomerat. Tapi pada gadis yang tertawa karena nasi goreng pedas. Pada gadis yang diam-diam menyumbang biaya sekolah anak kecil yang nyaris celaka. Pada gadis yang melihatku, bahkan saat aku sendiri pun tak yakin pada diriku. Air mata jatuh di pipi Alana. Ia tak peduli lagi siapa dia, siapa Raka, atau dunia tempat mereka berasal. Ia hanya tahu satu hal, hatinya memilih pria itu. Aku juga mencintaimu, jawabnya lirih. Bahkan sebelum aku tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka berdiri diam, saling menatap. Dan di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, dunia mereka mengecil, hanya berisi dua hati yang akhirnya saling menemukan, tanpa penyamaran, tanpa kebohongan. Beberapa hari setelah pertemuan emosional di seminar itu, Alana belum juga memberi kabar pada ayahnya tentang siapa sebenarnya Raka. Ia masih butuh waktu, bukan karena malu, tapi karena ia tahu berita itu akan meledak seperti bom di dalam keluarga besarnya. Ayahnya, Adrian Kusuma, adalah pria yang keras kepala, perfeksionis, dan memegang kendali penuh atas segala aspek hidup Alana. Di mata Adrian, cinta adalah soal perhitungan, keuntungan, dan warisan. Tapi cinta tidak bekerja dengan rumus ekonomi. Sementara itu, Raka pun berusaha menjaga jarak. Bukan karena ia tidak lagi mencintai Alana, tapi karena ia tahu tantangan besar akan segera datang dari keluarga Alana. Ia ingin memberikan ruang. Ia ingin memastikan bahwa cinta di antara mereka tidak hanya tumbuh dari ketertarikan sesaat, tapi cukup kuat untuk melewati badai yang sedang mendekat. Dan badai itu pun akhirnya datang. Suatu malam, Alana dipanggil ke ruang kerja ayahnya. Ia tahu dari nada bicara asistennya bahwa ini bukan pertemuan biasa. Saat masuk ruangan itu, ayahnya duduk di balik meja marmer besar, ditemani seorang pria tua berkacamata, penasihat bisnis senior keluarga mereka. Ayah dengar kamu menjalin hubungan dengan Raka Mahendra, kata ayahnya tanpa basa-basi. Alana mengangguk perlahan. Ya. Adrian menatap putrinya lama,
Seolah menilai apakah yang ada di hadapannya adalah anak gadisnya, atau musuh yang menyamar. Kamu tahu siapa dia? Dia kompetitor terbesar kita. Dia perusahaan yang menolak merger dengan kita. Dia pria yang melepas tawaran kita untuk membeli saham mayoritas. Dia, ancaman. Alana menggeleng. Dia bukan ancaman, ayah. Dia hanya pria yang memilih jalan berbeda. Dan dia tidak pernah menyerang perusahaan kita. Dia hanya menjalankan visinya sendiri. Visi yang akan menjatuhkan kita kalau kamu tidak sadar juga, bentak Adrian. Perusahaanmu adalah warisan keluarga. Bukan mainan cinta-cintaan. Alana berdiri dari kursinya, matanya tajam. Ayah bisa menghitung uang, saham, dan aset. Tapi ayah tidak bisa menghitung perasaan. Aku mencintai Raka, dan itu bukan untuk dibeli atau dinegosiasikan. Kalau kamu tetap bersama dia, suara Adrian dingin, kamu bukan lagi bagian dari keluargaku. Kamu bukan ahli waris perusahaan ini. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada suara lain selain detak jam di dinding. Tapi Alana tidak takut. Ia justru tersenyum tipis. Kalau itu harga yang harus kubayar untuk cinta yang jujur, maka aku siap. Lalu ia keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, Alana pergi ke apartemen kecil yang disiapkan oleh temannya. Ia tidak ingin pulang ke rumah besar itu. Ia tidak ingin kembali ke dunia di mana cinta harus tunduk pada angka. Ia menelepon Raka. Tak lama kemudian, pria itu datang. Ketika pintu dibuka, mereka hanya berdiri berhadapan. Alana memeluk Raka erat, seolah tak ingin dunia mengambilnya lagi. Ayahku tahu, bisiknya. Dia mengancam akan mencabut semua yang pernah ia berikan padaku. Raka memegang wajahnya dengan kedua tangan. Aku minta maaf. Semua ini karena aku. Jangan. Jangan bilang itu salahmu. Aku yang memilih mencintaimu. Dengan sadar. Dengan sepenuh hati. Dan aku tidak menyesal. Raka hanya bisa menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Kamu wanita paling berani yang pernah aku temui. Alana tersenyum, lalu menarik napas dalam. Sekarang, saatnya kita tentukan langkah kita sendiri. Tanpa bayang-bayang nama keluarga. Tanpa kekuasaan. Beberapa minggu berlalu. Kabar tentang hubungan Alana dan Raka menyebar cepat di dunia bisnis. Media mulai menyorot hubungan keduanya sebagai romansa dua CEO muda lintas kubu. Tapi Alana tidak goyah. Ia justru mulai mengembangkan proyek sosial bersama Raka, mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, termasuk anak kecil yang dulu nyaris tertabrak mobilnya. Reputasi mereka semakin kuat. Tapi di balik itu semua, ada yang berubah dalam hati Raka. Ia merasa bersalah, karena semua ini berawal dari kebohongan kecil yang ia bangun, penyamaran. Meskipun Alana sudah memaafkan, tapi batinnya terus bergemuruh. Hingga suatu malam, Raka duduk bersama Alana di taman yang dulu sering mereka kunjungi. Aku harus bilang sesuatu, katanya pelan. Alana menoleh. Apa? Raka menatapnya dalam-dalam. Awalnya, aku memang menyamar bukan hanya untuk mencari ketulusan. Tapi juga untuk menyelidiki jaringan ayahmu. Aku pernah curiga ada penggelapan data dari perusahaan kalian. Aku pikir, kalau aku masuk ke dalam lingkarannya, aku bisa tahu kebenaran. Alana terdiam. Tapi semua berubah saat aku bertemu kamu. Semua rencana bisnis, semua penyelidikan, semuanya lenyap. Kamu mengubah tujuanku. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Bisik Alana. Air matanya mulai menetes. Karena aku takut kehilangan kamu. Tapi aku tahu kalau aku ingin hubungan ini bersih, aku tidak boleh menyembunyikan apapun. Alana menutup wajahnya dengan tangan. Lama ia diam. Raka menunggu dalam gelisah. Tapi akhirnya Alana berkata pelan, aku lebih memilih disakiti oleh kejujuran daripada dimanjakan oleh kebohongan. Ia menatap Raka lagi, matanya merah. Kamu terlambat bilang, tapi kamu tidak terlambat untuk berubah. Kita mulai lagi. Dari nol. Tapi kali ini, tanpa rahasia. Raka mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di tengah taman kota yang mulai sepi, mereka saling menggenggam tangan, membuktikan bahwa cinta sejati, seberapapun pahitnya awal mula, akan menemukan jalan jika dijaga dengan kejujuran.
1 bulan telah berlalu sejak malam itu di taman, saat kejujuran terakhir yang selama ini dipendam Raka akhirnya ia ungkapkan. Meski hubungan mereka kini berdiri di atas dasar yang lebih kokoh, realitas di luar sana tak seindah kisah cinta dalam dongeng. Dunia mereka terus berbenturan, tak hanya karena masa lalu, tapi juga karena dunia bisnis tempat keluarga mereka berseteru semakin memanas. Perusahaan keluarga Alana mulai mengalami tekanan dari investor. Banyak yang meragukan stabilitas perusahaan setelah kabar bahwa putri pewarisnya membelot ke pihak pesaing. Wartawan mulai menghubungi Alana hampir setiap hari. Gosip tak berhenti mengalir. Alana disebut-sebut akan pindah ke RKM Teknologi, bahkan menjadi bagian dari dewan direksi. Padahal, Alana tidak pernah tertarik pada kekuasaan. Ia hanya ingin hidup jujur bersama pria yang ia cintai. Tapi ayahnya tidak akan membiarkan itu terjadi. Suatu pagi yang dingin, Alana mendapat surat undangan resmi untuk menghadiri rapat direksi luar biasa yang diadakan oleh perusahaan ayahnya. Rapat itu jarang diadakan, dan biasanya hanya untuk keputusan krusial. Alana datang dengan kepala tegak, mengenakan setelan blazer hitam dan sepatu berhak rendah. Semua mata tertuju padanya saat ia masuk ruangan. Para petinggi perusahaan, pengacara keluarga, dan tentu saja, ayahnya. Tanpa membuang waktu, ayahnya langsung memulai. Hari ini, kita membahas posisi Alana dalam struktur perusahaan. Berdasarkan keputusan bersama, kami mempertimbangkan untuk membekukan semua saham dan kewenangan Alana, karena adanya konflik kepentingan dengan perusahaan kompetitor. Suasana menegang. Alana tidak terkejut, ia sudah menduga ini akan terjadi. Ayah hanya perlu satu alasan, kata Alana datar. Satu alasan saja kenapa aku tidak layak lagi berada di sini, selain karena aku mencintai seseorang yang tidak ayah sukai. Adrian Kusuma menatap putrinya tajam. Karena kamu tidak lagi berpikir untuk kepentingan perusahaan. Karena kamu membahayakan stabilitas. Karena kamu membocorkan hati pada orang yang bisa menjatuhkan kita kapan saja. Ayah salah, jawab Alana pelan, tapi tegas. Raka tidak pernah mengambil apapun dari perusahaan ini. Justru ia menolak semua data yang dulu sempat aku akses. Ia bersumpah akan membangun jalannya sendiri. Dan aku menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Dan kamu percaya? Tanya ayahnya tajam. Kamu memilih dia daripada keluargamu? Alana berdiri. Aku memilih kebenaran. Dan kalau harus memilih antara keluarga yang memanipulasi dan cinta yang jujur, maka aku tahu di mana aku harus berdiri. Rapat itu menjadi saksi. Bukan hanya pergeseran kekuasaan, tapi juga pertarungan prinsip. Di akhir pertemuan, Alana resmi melepas semua jabatan dan hak warisnya. Ia keluar dari ruangan itu tanpa menoleh, seperti burung yang akhirnya terbang setelah lama dikurung dalam sangkar emas. Beberapa hari kemudian, Alana mulai bekerja sebagai konsultan lepas di yayasan pendidikan yang ia dan Raka dirikan. Ia memilih menjalani hidup yang lebih sederhana. Tidak ada lagi mobil mewah, gaun mahal, atau pesta eksklusif. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Namun cobaan belum selesai. Salah satu media besar memuat artikel investigasi bahwa hubungan Alana dan Raka adalah permainan bisnis yang terselubung, sebuah strategi merger informal. Mereka menuduh bahwa cinta mereka hanya alat untuk memuluskan akuisisi rahasia. Berita itu menjadi viral. Akun-akun gosip menyebarkannya dengan tajuk yang sensasional. Bahkan video-video potongan dari seminar Raka dulu digunakan untuk memelintir cerita, seolah-olah semuanya adalah rencana sejak awal. Alana terpukul. Tapi Raka lebih terpukul lagi. Ia merasa dirinya lah penyebab semua ini. Ia merasa telah menyeret Alana terlalu jauh ke dalam dunia yang gelap. Malam itu, mereka bertemu di ruang kerja yayasan yang sederhana. Raka duduk menatap jendela yang basah oleh hujan. Alana masuk pelan, membawa 2 cangkir teh. Aku merasa bersalah, ujar Raka tanpa menoleh. Jangan, Alana meletakkan cangkir di meja. Ini bukan salah kamu. Tapi semua ini terjadi karena aku. Karena penyamaran, karena keputusanku untuk mendekatkan diri ke keluargamu, karena... Berhenti menyalahkan dirimu sendiri, Raka, potong Alana dengan suara serak. Kita tidak salah mencintai. Dunia saja yang tidak siap menerima cinta seperti kita. Raka akhirnya menatap Alana. Matanya merah. Kamu yakin kita bisa lewati ini semua? Alana mengangguk. Bahkan kalau seluruh dunia menolak kita, aku tetap akan berdiri di sampingmu.
Karena kamu bukan hanya orang yang aku cintai. Kamu adalah tempat aku menemukan diriku sendiri. Ia menggenggam tangan Raka, erat, seolah ingin menanamkan keberanian langsung ke dalam nadinya. Jadi sekarang, kita hadapi ini. Bersama. Mereka berdiri dalam diam, saling memeluk. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam ruangan kecil itu, dua jiwa telah bersatu dalam satu keyakinan, bahwa cinta yang diuji dengan luka, akan tumbuh paling kuat dan paling indah. 3 bulan setelah badai pemberitaan itu, dunia mulai lelah dengan gosip tentang hubungan Raka dan Alana. Media mencari topik baru, para investor kembali fokus pada angka, dan ruang komentar mulai sunyi. Tapi bagi mereka berdua, perjuangan belum selesai. Nama baik Raka masih menjadi bahan debat di dunia bisnis, dan Alana masih dianggap pengkhianat keluarga oleh sebagian besar rekan lama dan lingkaran elit tempat ia pernah tumbuh. Namun, waktu, seperti biasa, punya cara menyaring mana yang palsu dan mana yang tulus. Yayasan yang mereka dirikan, langkah baru, mulai menarik perhatian. Program beasiswa mereka menyekolahkan ratusan anak miskin dari pelosok kota. Beberapa lulusan awal bahkan diterima di sekolah negeri unggulan. Kisah mereka diangkat media lokal. Tapi tidak dalam nada sensasi, melainkan dalam nada inspirasi. Perlahan, dunia mulai melihat sisi lain dari pasangan ini. Mereka bukan sekadar dua orang kaya yang jatuh cinta dan menantang sistem. Mereka adalah dua hati yang memutuskan membangun dunia baru di tengah reruntuhan harapan lama. Suatu sore, Raka berdiri di depan kelas kecil di kampung pemulung tempat dulu ia menyelamatkan seorang anak kecil. Anak itu, bernama Andra, kini menjadi siswa terbaik di sekolahnya. Alana duduk di bangku belakang, tersenyum menyaksikan bagaimana Raka mengajar komputer dasar dengan sabar dan penuh semangat. Tak ada jas. Tak ada dasi. Hanya kemeja putih yang digulung hingga siku dan sepatu lusuh yang selalu ia tolak untuk diganti. Setelah kelas selesai, Raka dan Alana berjalan di tepi sungai kecil yang kini lebih bersih, hasil gotong royong warga sekitar dan bantuan dari yayasan. Kamu kelihatan bahagia, kata Alana. Raka tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku nggak harus jadi siapapun. Aku cukup jadi diriku sendiri. Dan kamu tetap di sini. Alana memandangnya. Aku nggak pernah mau pergi. Raka berhenti berjalan. Ia menatap mata Alana dalam-dalam, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah cincin sederhana dari kotak beludru kecil. Bukan berlian. Bukan emas putih. Cincin itu terbuat dari perak daur ulang. Dihiasi ukiran kecil di dalamnya, 2 inisial, RSA, yang saling bertaut. Aku pernah menyamar, berpura-pura jadi orang lain, dan bersembunyi di balik wajah yang bukan milikku, ujar Raka. Tapi hanya di hadapanmu, aku ingin jujur. Selamanya. Alana menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca. Will you marry me? Suara Raka bergetar. Tapi tatapannya tak pernah lebih yakin dari hari ini. Alana mengangguk pelan, air matanya jatuh, dan senyumnya melebar. Iya. Aku mau. Ia ulurkan tangan. Raka menyematkan cincin itu dengan kedua tangan yang gemetar. Di belakang mereka, langit senja perlahan berwarna keemasan. Anak-anak kecil berteriak riang bermain layangan. Angin meniup rambut Alana yang terurai lembut. Di tengah semua itu, dua hati yang dulu berasal dari dunia yang begitu jauh, kini berdiri di satu titik yang sama. Bukan karena status. Bukan karena warisan. Tapi karena mereka memilih untuk percaya. Bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan akhirnya, bukan dunia yang memisahkan mereka. Tapi cinta mereka yang mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.